Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam sukacita, salam pelayanan sekolah minggu Amanginang. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tetap berikan pelayanan yang terbaik, bagaimanapun situasi pelayanan di gereja kita. Tetaplah bersemangat agar anak-anak kita semakin cinta Tuhan, cinta gereja, dan cinta sesama. Mari Amanginang kita tetap setia sermon ya. Untuk khotbah sekolah minggu tanggal 23 Oktober 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya satu yang mau saya tekankan dari teks ini untuk kita khotbahkan, ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita ya. Tuhan sumber kesembuhan, yaitu di ayat 21 ya. Tuhanlah sumber kesembuhan, Tuhanlah yang memberikan kesehatan, Tuhanlah yang melakukan kesembuhan, mukjizat ya. Nah, setelah Yeriko runtuh ya, kita mungkin sudah tahu kisah keruntuhan Yeriko, tembok Yeriko ya, itu sangat terkenal pada masa Yosua memimpin bangsa Israel. Yeriko kembali dibangun oleh Hiel ya, setelah pemerintahan Raja Ahab. Boleh kita baca mungkin di 1 Raja-Raja 16 ayat 34 Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi tetap saja kota itu tidak produktif setelah keruntuhannya. Nah, itu ketika Elisa datang, mereka berkata bahwa di kota ini sering terjadi keguguran bayi. Ya, keguguran bayi. Ya, mungkin anak-anak sekolah minggu kita belum paham dengan baik apa itu keguguran bayi. Ya, mungkin Amanginang boleh menjelaskan dengan baik ya, dengan sederhana agar mereka mengerti. Nah, kembali ke topik Tuhan sumber kesembuhan. Kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita dari teks ini bahwasannya bukan garam itu yang menyehatkan air itu. Ya, tetapi Tuhan sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara boleh googling, searching di media sosial bagaimana pengaruh garam terhadap air ya. Nah, kalau garam terlalu banyak dalam makanan ya, tidak enak juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi garam dibikin ke air, wah tentu tidak bisa kita minum. Nah, contoh laut mati ya. Laut mati karena kadar garamnya yang tinggi di sana itu tidak ada ikan Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Mungkin kawan-kawan boleh lihat. Nah, kalau tanah juga kelebihan zat asam, kelebihan garam ya tidak baik. Nah, jadi bukan garam yang menyehatkan air itu, bukan garam yang menyembuhkan, tetapi Tuhan itu sendiri. Nah, kita mau mengajarkan agar anak-anak kita senantiasa berdoa kepada Tuhan di saat mungkin mereka sakit, entah sakit apapun itu. Tetap mereka berdoa dan memohon kesembuhan kepada Tuhan. Ya, kita juga mengajarkan anak-anak kita agar mereka mau berdoa, mendoakan orang-orang yang sakit. Ya, jangan hanya mereka, tetapi juga kita mengajak mereka agar mereka peduli terhadap orang-orang yang sakit. Ya, boleh Amanginang. Nah, ketika sakit, mungkin mereka berobat ya atau minum obat. Tetapi bukan obat itu yang memberi kesembuhan, tetapi bagaimana mereka berseru percaya kepada Tuhan agar Tuhan memberkati obat itu sehingga menjadi jalan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit.
Nah, itu yang paling utama, Manginang. Tuhan sumber kesembuhan. Nah, kalau mereka sakit, boleh berobat ya ke rumah sakit, dirawat. Tetapi utamanya adalah mereka berdoa, memohon kesembuhan kepada Tuhan. Sebagaimana Elisa berdoa kepada Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, telah aku sehatkan air ini. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, singkat ya. Semoga Amang Inang dapat menjelaskannya dengan baik, agar anak-anak kita itu menjadi generasi yang senantiasa takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Mungkin boleh kita mengajak menyanyikan buku Ende Sekolah Minggu nomor 325 di playlist channel YouTube ini. Boleh saudara-saudara, kawan-kawan lihat ya, mana yang mau kita ajarkan. Di situ sudah banyak lagu-lagu buku Ende Sekolah Minggu yang kami buat versi kita. Tetap semangat, jangan lupa Alkitab atau Bibel buku Ende, buku nyanyian sekolah minggu, agenda sekolah minggu, dan persiapan-persiapan lainnya, alat peraga. Dan jangan lupa persiapan untuk menjelang Natal. Mungkin kita sudah bisa membagi liturgi ya. Nah, tetap semangat Bapak Saudara-saudara, doa saya Tuhan memberkatimu. God bless you non-stop.